Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laras Kusuma Wardana, NIM 102 dari Sistem Informasi B. Pada video kali ini kita akan berpraktikum mengenai routing statik dengan tujuan yaitu mengetahui cara kerja routing statik, dan yang kedua dapat mensimulasikan routing statik dengan cara menggunakan media Kisco Packet Tracker. Sebelumnya pada percobaan kita akan membuat terlebih dahulu skema jaringan. Dapat terlihat pada poin pertama di skenario. Dalam gambar terdapat dua server, kemudian terdapat 3 router, lalu terdapat 3 PC. Di router pertama terhubung oleh PC 1, PC 2, lalu ada router 2 dan router 3. Di router kedua terhubung oleh PC 3, router 3, lalu router 1. Dan di router ketiga terhubung oleh server 1, server 2, router 1, dan router 2. Setelah membuat skema, kita akan mengkonfigurasikan di masing-masing router sudah terhubung oleh di router pertama terhubung oleh router 2, lalu router 3, dan terhubung oleh PC 1 dan PC 2. Kemudian kita tidak lupa untuk meng-on-kan di router pertama. Di router kedua dapat kita lihat terhubung oleh router 1 dan router 3. Di router 2 pun terhubung oleh PC 3. Dan tidak lupa untuk meng-on-kan router 2. Selanjutnya pada router 3 dapat terlihat bahwa router 3 terhubung oleh router 1 dan router 2. Kemudian setelah itu terhubung oleh server 1 dan server kedua. Dan tidak lupa untuk meng-on-kan router 3. Selanjutnya kita akan men-setting masing-masing subnet mask lalu IP address-nya di 3 PC, yaitu PC 1, lalu PC 2, dan kemudian PC 3. Tidak lupa pula kita men-setting pada server pertama dan server kedua. Dan selanjutnya setelah tadi kita sudah men-setting IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC, kita dapat melanjutkan pada langkah kedua dengan melihat tabel routing statik setiap router. Di dalam tabel sudah terdapat masing-masing router dengan network atau destination-nya sendiri, lalu terdapat netmask-nya sendiri yang sudah ditentukan dan gateway-nya. Selanjutnya kita ke config lalu ke statik. Pada router pertama akan kita isikan network yang sudah kita lihat pada tabel sebelumnya dengan angka yang sudah ditentukan masing-masing router.
Selanjutnya kita klik add. Dan terlihat bahwa router pertama sudah terhubung. Langkah seperti ini kita akan mempraktikkannya pada router selanjutnya dengan mengisikan masing-masing network, MAC, dan gateway yang sudah terdapat pada tabel tadi, dan kita lakukan cara yang sama sampai terhubung. Kemudian kita bisa mensimulasikan skenario seperti di bawah ini ya. Kita akan mengirimkan paket Simple PDU dari PC1 ke PC2, kemudian dilanjut oleh PC1 ke PC3, PC1 ke server 1, PC1 ke server 2, PC3 ke PC1, PC3 ke PC2, PC3 ke server 1, PC3 ke server 2, kemudian server 1 ke server 2, lalu server 1 ke PC1, server 1 ke PC2, dan server 1 ke PC3. Selanjutnya, sebelum kita mensimulasikan, kita harus memfilter terlebih dahulu ke ICMP. Lalu kita baru bisa memulai mengirimkan PDU. Dalam pengiriman PDU, kita dapat mengamati jalannya pengiriman tersebut, apakah dapat diterima pada server tujuannya dan apakah berhasil.
dapat terlihat bahwa PDU dapat terkirim semua. Setelah kita berhasil mengirimkan paket simple PDU pada masing-masing PC dan server, selanjutnya pada tahap keempat, kembalikan mode ke real time, lalu coba lakukan tracking dan mengamati penelusuran rutenya. Kita akan klik real time, kemudian akan kita lihat rutenya. Yang pertama yaitu kita lihat perjalanan menuju PC 3 melalui router 1, router 2, kemudian diterima oleh PC 3. Selanjutnya kita akan melihat dengan PC 2. Dan dapat terlihat pada PC 2 PDU melalui router 1 yang kemudian diterima oleh PC 2. Dan selanjutnya kita akan melihat pada rute pengiriman PDU pada server 1 dan dapat terlihat pada pengiriman di server 1 melalui router 1, router 3 lalu dapat diterima oleh server 1. Dan yang terakhir kita mengecek rute server 2, dapat terlihat bahwa pengiriman melalui router 1, router 3 lalu dapat diterima oleh server 2. Dan cara seperti ini dapat kita coba pada masing-masing PC. Dan cukup sekian praktikum kali ini, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.